kita masuk kepada bagaimana jika ada perubahan-perubahan dalam kendala. Yang pertama yaitu kita lihat dari pendapatan. Apa yang terjadi kalau misalnya pendapatan yang mengalami perubahan. Nah, sebelumnya kita udah tahu bahwa ini adalah budget line pertama, ini adalah indifferent curve pertama. Keseimbangan terjadi pada saat di titik U, persinggungan antara budget line dengan indifferent curve. Ini adalah waktu non pasar, di atas adalah barang pasar. Nah, ini adalah keseimbangan mula-mula, di mana konsumsi untuk barang pasar adalah OX, aksen, dan konsumsi untuk barang pasar yaitu OY. Nah, kalau misalnya ada terjadi kenaikan upah, yaitu di buku adalah upah bukan upah tapi pendapatan, itu pendapatan mengalami peningkatan, maka apa yang terjadi? Berarti budget line itu akan bergeser dia ke kanan. Kenapa bergeser? Kan pendapatan naik tuh. Berarti kalau naik pendapatan berarti secara logika pasti budget line akan bergeser ke kanan. Menjadi OY aksen dan OT. Ke kanan. Jadi nggak sampai ke bawah ya, karena ada waktu limit untuk yang sheet X. Nah, ini Vankov karena pendapatan naik, logikanya adalah karena pendapatan murni ini maksudnya adalah pendapatan nominal ya, misalnya dari 10 juta menjadi 20 juta. Jadi nominalnya naik, berarti nanti garis anggaran akan naik dia. Kalau garis anggaran naik, berarti pasti kepuasan akan naik. Kepuasan seseorang akan naik menjadi IC2. Nah, apa yang bisa kita simpulkan bahwa di sini keseimbangan yaitu di titik V, yaitu X sebesar X dan Y sebesar X, Y double aksen. Di sini kita lihat bahwa waktu yang disediakan untuk bekerja itu adalah di sebanyak X aksen sebelum terjadi penambahan tenaga kerja, kemudian setelah adanya sebelum terjadi penambahan upah, kemudian setelah ada penambahan upah, maka waktu yang disediakan yaitu semakin sedikit, menjadi X ke X double aksen. Jadi semakin tinggi pendapatan, maka waktu yang bersedia untuk bekerja itu semakin berkurang dia. Berarti penawarannya semakin sedikit gitu. Oke, kemudian yaitu bagaimana perubahan dalam tingkat upah atau pengaruh harga relatif substitusi. Nah, jadi kendala lain yang dapat menimbulkan perubahan itu adalah tingkat di mana individu dapat mengalihkan bentuk waktu non pasar ke barang-barang pasar atau dikenal dengan tingkat upah. Jadi gimana caranya mengalihkan waktu individu itu terhadap barang-barang pasar. Nah, ini tergantung dari apa? Yaitu bagaimana dia menyesuaikan jam-jam yang disediakan. Nah, di sini keseimbangan mula-mula kan di IC, kemudian ada garis anggaran di sini. Di sini ada beberapa bisa konsumsi yang bisa dilakukan oleh individu A, bisa B, bisa C dengan beberapa tingkat upah yang berbeda. Tingkat upah tadi kan udah dibilang yaitu kecondongan. Jadi kan di titik A lebih landai, titik B itu agak biasa saja, yang C lebih sangat landai, yang A curam ya. Nah, bagaimana nanti kecenderungan dari tingkat upah itu mempengaruhi waktu yang disediakan. Ternyata di titik C, maaf ya, ini yang C ini sebenarnya yang A ini adalah yang C, biar sama dengan yang buku. Kemudian ada X1, X2, dan X3. Nih, Bu ganti A ini adalah C. Nah, di titik A, maka dia akan mengkombinasikan sebanyak OX1 waktu non pasar dan OY adalah yaitu barang-barang pasar. Dan waktu yang disediakan, jam kerja yang disediakan oleh tenaga kerja adalah sebanyak X ke X1. Kalau di titik B, ternyata ketika terjadi adanya perubahan dari upah yang lebih mahal untuk waktu non pasar, maka waktu yang disediakan akan semakin lebih banyak, jadi X ke X2. Nah, naik lagi, maka waktu yang disediakan akan semakin lebih besar, menjadi X ke X3 gitu. Kemudian bagaimana kalau misalnya perubahan dalam tingkat upah, yaitu kita melihat
kurva penawaran tenaga kerja dalam jangka pendek. Ini sebenarnya inti dari bagaimana kita menentukan kurva penawaran dalam jangka pendek. Nah, perubahan upah itu mengakibatkan secara serentak itu bisa menaikkan harga relatif maupun pendapatan. Jadi bisa menaikkan secara relatif harga maupun pendapatan. Sehingga itu menyebabkan apa? Kendala anggaran itu akan berputar dia. Jadi kalau pendapatan saja kan dia hanya bisa, yaitu dia bisa menggeser kurva budget line. Tapi karena harga relatif berubah dan pendapatan berubah akibat dari tingkat upah, maka itu menyebabkan kurva berputar di poros sumbu X. Di mana mula-mula yaitu konsumsi untuk waktu non pasar yaitu adalah OX1 dan yang barang pasar adalah Y nih ya, Y2. Nah, ini adalah X1 adalah waktu yang bisa disediakan oleh dan angkatan kerja pada tingkat upah yaitu sebesar W1. Ini adalah W1. Nah, kita ganti lagi, ini bukan 0 lagi, ini ada X. Jadi X ke X1 itu adalah waktu yang disediakan. Nah, waktu yang disediakan, misalnya kita asumsikan besarnya, besar ini kita pindahkan ke sini. Misalnya ini ya, ini adalah X1. Ini adalah di titik A tadi, pada saat mula-mula. Kemudian, karena adanya kenaikan dari tingkat upah, sehingga menyebabkan kendala anggaran itu mengalami perputaran. Itu berputar ke kanan dia. Berputar ke kanan. Mana sumbunya itu tetap. Sumbu X-nya tetap warna merah ini ya. Nah, ini. Pada saat dia mengalami perputaran di titik yaitu titik di sini, maka karena adanya kenaikan upah berarti IC akan naik dari IC1 ke IC2. Di sini yang terjadi apa? Yaitu waktu non pasar itu akan berkurang dia dari X menjadi X2, kemudian waktu non pasar yang waktu yang disediakan berarti akan semakin banyak. Jadi waktu yang disediakan semakin banyak, yaitu di X. Nah, naiknya upah itu bisa menyebabkan waktu yang disediakan itu akan semakin banyak. Mau orang untuk bekerja lagi. Benar kan? Jadi di sini dapatnya hubungan yang positif kayak gitu. Tingginya upah itu menyebabkan waktu akan bekerja. Kenapa dia di sini kan dia lebih besar nih, X ke X1 tadi, kemudian dia menjadi X2. Jadi kan lebih besar. Naik upah maka dia akan menyebabkan waktu orang bersedia bekerja naik. Kemudian naik lagi misal upah menjadi W3. Apa yang terjadi? Berarti berputar lagi ke atas. Kemudian IC gimana? Nah, IC itu akan juga naik menjadi IC3. Nah, di sini ternyata apa yang terjadi? Ternyata kendala anggarannya itu menyebabkan IC-nya itu menyebabkan waktu yang disediakan semakin berkurang. Jadi X3 berkurang waktunya. Jadi semakin tinggi tingkat upah, itu malah waktu yang tersedia itu berkurang dalam jangka pendek. Jadi ini kan lebih kecil daripada X1 kan, berarti kita pasti di belakang ini. Tuh. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa ternyata kurva penawaran dalam jangka panjang itu awalnya itu bersifat positif, kemudian dia mengalami bentuk yang backward looking, yaitu mengalami pelengkungan ke belakang. Yaitu disebabkan kenapa? Karena kurva penawaran tenaga kerja ini melengkung ke belakang, yaitu upah tertinggi mengakibatkan pengurangan jam kerja yang disediakan oleh individu. Jadi terdapatnya hubungan negatif antara upah dan jam-jam kerja merupakan satu kemungkinan teori yang dapat dipahami dengan cara membuka pengaruh pendapatan akibat dari perubahan upah dari pengaruh substitusi. Atau logikanya kayak gini.
kita lihat yaitu dari segi ini gambar tadi kan. Jadi kan tingkat upah itu dipengaruhi oleh kedua-duanya, yaitu baik itu adalah anggaran maupun baik itu dari segi pendapatan maupun dari segi harga relatif kan begitu. Nah ini kan pertama kalau misalnya pendapatan yang bergeser kan gitu. Pendapatan yang bergeser itu menyebabkan IC akan budget line akan naik dan indifferent cost akan naik. Nah, ini naik dia dari biru ke merah, kemudian indifferent cost juga akan naik gitu. Indifferent cost akan naik. Nah, kalau yang ini, nah nih, ini adalah di titik di titik C dia indifferent cost-nya, yaitu persinggungan antara budget line yang kedua yang karena ada perubahan pendapatan yang menggeser kurva budget line dengan IC2 yaitu di titik C. Kemudian nah ini IC2 di mana waktu yang disediakan itu di X3. Sedangkan karena adanya perubahan upah itu menyebabkan perubahan harga itu menyebabkan budget line itu mengalami perputaran poros cuman bukan pergeseran dari budget line. Sehingga keseimbangan itu jadi di titik B. Nah, karena keseimbangan itu titik-titiknya C dan B itu bisa kita lihat bahwa penawaran dalam jangka pendek itu tenaga kerja akan membentuk rahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk yang lainnya silahkan baca sendiri dan kita masuk ke ruang diskusi. Untuk lingkaran dia A, C dan B kita hubungkan titiknya maka dia akan mengalami pelengkungan, garisnya lengkung gitu. Jadi itu ya yang